Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi teori pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya Yeni Nur Afriliani sebagai moderator dan pemateri. Nama saya Widya Senani sebagai pemateri. Saya Siti Latifah sebagai pemateri. Saya Puji Siti Nur Fitra sebagai pemateri. Saya Ilham sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Di sini terdapat bagian materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengambilan keputusan, terus ada konsep resiko, terus ada kondisi resiko, terus ada pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, lalu ada teknik pengambilan keputusan, lalu ada tahap-tahap keputusan dalam kondisi beresiko, dan terakhir contoh kasus, lalu kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Puji Siti Nur Fitra. Kepadanya dipersilahkan. Di sini ada pengertian teori pengambilan keputusan. Nah, di sini ada pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur atau tindakan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan, yaitu satu, intuisi. Nah, intuisi di sini adalah perasaan memiliki sifat subjektif atau mudah terpengaruh. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengalaman. Nah, pengalaman di sini memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Yang ketiga ada fakta. Nah, fakta di sini adalah dapat memberikan keputusan yang sehat. Yang keempat ada wewenang. Wewenang di sini biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya. Yang selanjutnya ada logika. Pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional yang bersifat objektif, logis, dan lebih transparan. Nah, selanjutnya secara garis besar keputusan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada keputusan rutin. Keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua ada keputusan tidak rutin. Nah, keputusan di sini adalah keputusan yang diambil saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Senarani. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada konsep beresiko. Konsep beresiko di sini ada beberapa pengertian secara umum. Yang pertama ada risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian. Yang kedua ada resiko adalah ketidakpastian. Yang ketiga adalah resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan yang keempat ada resiko adalah hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Namun pada intinya resiko secara umum yaitu sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan mempunyai kecenderungan bahwa hasil yang sebenarnya bisa berbeda dengan hasil yang diperkirakan sebelumnya. Jadi resiko kemungkinan akan terjadinya sesuatu kejadian yang merugikan atau resiko dapat terjadi saat adanya peluang kerugian. Lanjut. Selanjutnya ada kondisi beresiko. Kondisi beresiko ini adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat. Nah, diantaranya ada 3 syarat. Yang pertama ada alternatif tindakan yang fleksibel atau dapat dilakukan. Yang kedua ada kemungkinan kejadian yang tidak pasti dengan masing-masing nilai probabilitas. Dan yang terakhir ada memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dalam kejadian tidak pasti tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Latifah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Nah, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko ini adalah suatu kejadian atau keadaan yang berada di antara kondisi pasti dan tidak pasti yang akan terjadi dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal dalam mengambil suatu keputusan.
Nah, pengambilan keputusan dalam beresiko ini terjadi di mana hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alternatif yang harus dipilih ini mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Yang kedua, pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Yang ketiga, diasumsikan bahwa pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan hasil. Jadi resiko di sini itu gak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi hanya dapat diminimalkan atau dibuat sekecil mungkin sampai pada batas-batas tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini terdapat teknik pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Yang pertama ada expected value atau nilai ekspektasi. Nilai harapan adalah jumlah dari kemungkinan nilai-nilai yang diharapkan terjadi probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Bisa dengan cara untuk hal yang menguntungkan seperti laba, penjualan, penerimaan, keuntungan, dan sebagainya, maka nilainya harus maksimal. Dan untuk hal yang merugikan seperti kecurangan, kerugian, dan lain-lain nilainya harus minimal. Yang kedua ada expected opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang, yaitu suatu alternatif atau tindakan dengan payoff terbesar bagi kejadian yang tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Dan untuk menentukannya yaitu dipilih dari nilai yang minimum atau terkecil. Lalu yang ketiga ada expected value of perfect information atau nilai harapan informasi sempurna, yaitu selisih antara nilai harapan dengan nilai informasi sempurna dan nilai harapan tanpa informasi sempurna. Dan untuk menentukannya ada dua cara, yaitu yang pertama ada pengambilan keputusan mencoba untuk menghilangkan unsur ketidakpastian yang didasarkan pada adanya informasi sempurna. Lalu, nilai rata-rata terbesar setiap alternatif tindakan jumlah maksimum untuk mendapat informasi sempurna. Selanjutnya ada tahap-tahap keputusan dalam kondisi beresiko. Yang pertama ada pembatasan masalah, yaitu menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada penentuan tujuan, yaitu ditanyakan apa tujuan pengambil keputusan dan menilai hasil dibanding yang tujuan yang tadi. Lalu yang ketiga ada pencarian alternatif, yaitu alternatif tindakan untuk pencapaian tujuan variabel yang dikendalikan, kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Lalu yang keempat ada peramalan dampak, yaitu mengamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan untuk meramalkan suatu hasil. Bisa dengan cara perhitungan aritmatis sederhana, model statistik atau ekonometrik, model deterministik dalam keadaan pasti, model probabilistik dalam keadaan beresiko. Lalu yang kelima ada penentuan pilihan, yaitu menentukan pilihan yang paling diinginkan. Bisa ditentukan dengan metode tertentu, seperti analisis marginal, programasi linear, pohon keputusan, analisis manfaat biaya. Lalu yang keenam, ada analisis sensitivitas. Pada tahap terakhir ini, menentukan sifat dari masalah dengan tindakan yang optimal. Menjelaskan bagaimana suatu keputusan yang optimal akan berubah jika faktor ekonomi utama juga berubah. Dan di sini ada kegunaannya, yaitu yang pertama ada memberi informasi faktor-faktor kunci dalam permasalahan. Yang kedua ada menelusuri pengaruh perubahan variabel. Dan yang ketiga ada menghasilkan solusi dalam proses pengulangan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Ada sebuah soal di sini. Sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi A, B, dan C. Keuntungan yang diperoleh dari 3 alternatif tersebut
tergantung pada situasi pasar dengan A. Prospek pasar yang lesu dengan probabilitas 15%, yang B. Prospek pasar yang normal dengan probabilitas 30%, yang C. Prospek pasar yang cerah dengan probabilitas 55%. Dalam expanded value ada alternatif investasi, lalu ada prospek pasarnya yang lesu, normal, lalu cerah. Yang A, lesunya 45.000, normalnya 15.000, lalu cerahnya 20.000. Yang B, lesunya 25.000, normalnya 21.000, dan cerahnya min 10.000. Lalu yang C, lesunya 25.000, normalnya 60.000, yang cerahnya 50.000. Lalu cara pengerjaannya, expanded value A, kurung buka 0,15 dikalikan 45.000 kurung tutup ditambah 0,30 dikali 15.000 kurung tutup ditambah lagi 0,55 dikali 20.000 kurung tutup sama dengan 22.250. Untuk expanded value yang B, kurung buka 0,15 dikali 25.000 kurung tutup ditambah 0,30 dikali 20.000 kurung tutup ditambah lagi 0,55 dikali kurung tutup min 10.000 di kurung tutup sama dengan 4.250. Untuk expanded value yang C, kurung buka 0,15 dikali 35.000 kurung tutup ditambah 0,30 dikali 60.000 kurung tutup ditambah lagi 0,55 dikali 50.000 kurung tutup. Jadi, maka hasilnya 50.750 maksimum. Dapat disimpulkan, jadi perusahaan tersebut akan memilih alternatif investasi C dengan prospek pasar yang cerah dengan probabilitas 55%. Selanjutnya ada contoh soal expanded opportunity loss. Berdasarkan tabel di atas, investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan teknik expanded? Nah, selanjutnya ada nggak jauh beda sama contoh yang di atas. Jadi pengerjaannya itu kalau yang ini mah berdasarkan tabel di atas, investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan teknik expanded? Expanded opportunity loss yang A sama dengan 0 kurung buka 0,15 kurung tutup ditambah 45.000 kurung buka 0,30 kurung tutup ditambah 30.000 kurung buka 0,55 kurung tutup sama dengan 30.000. Untuk expanded opportunity loss yang B, 20.000 kurung buka 0,15 kurung tutup ditambah 4.000 kurung buka lagi 0,30 di kurung tutup ditambah 6.000 kurung buka 0,55 di kurung tutup sama dengan 48.000. Untuk expanded opportunity loss yang C sama dengan 10.000 kurung buka 0,15 kurung tutup ditambah 0,30 kurung tutup tambah 0 kurung buka 0,55 kurung tutup sama dengan 1.500. Jadi nilai IOL terkecil adalah 1.500, maka investasi yang dipilih adalah investasi C. Lalu ada expanded value of perfect information. Bisa dilihat ada tabelnya di atas. Nah, untuk pengerjaan soalnya, untuk expanded value yang A sama dengan
kurung buka 0,15 kali 45.000 kurung tutup ditambah kurung buka 0,30 dikali 15.000 kurung tutup ditambah lagi 0,55 dikali 20.000 kurung tutup sama hasilnya 22.250. Untuk expected value yang B kurung buka 0,15 dikali 25.000 di kurung tutup ditambah kurung buka 0,30 dikali 20.000 kurung tutup ditambah kurung buka 0,55 dikali min 10.000 kurung tutup sama dengan 4.250. Untuk expected value yang C kurung buka 0,15 dikali 35.000 kurung tutup ditambah kurung buka 0,30 dikali 60.000 kurung tutup ditambah kurung buka 0,55 dikali 50.000 kurung tutup sama dengan 50.750. Untuk untuk expected value of perfect information sama dengan 0 kurung buka 0,15 dikali 45.000 kurung tutup ditambah kurung buka 0,30 dikali 60.000 kurung tutup ditambah kurung buka 0,55 dikali 50.000 kurung tutup sama dengan 52.250. Untuk expected value kurung buka 0,15 dikali 35.000 kurung tutup ditambah kurung buka 0,30 dikali 60.000 kurung tutup ditambah kurung buka 0,55 dikali 50.000 kurung tutup hasilnya 50.700. Maka expected value perfect information sama dengan 52.250 dikurangi 50.750. Kesimpulannya, setiap pengambil keputusan untuk menentukan alternatif yang terbaik akan selalu menimbulkan risiko, terlebih jika kondisi yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari pemilihan suatu alternatif tidak diketahui dengan pasti. Meskipun demikian, dengan perhitungan pengambilan keputusan dalam kondisi risiko, kerugian yang ditimbulkan dapat dikurangi atau keuntungan yang diharapkan dapat ditingkatkan. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan probabilitas kemunculan setiap kondisi. Probabilitas dapat dihitung dari rekaman atau historis kemunculan setiap kondisi dari kejadian sebelumnya. Sekian. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.